Dakwah ini teman-teman adalah pekerjaan berat. Kadang bahkan kami mau dibekukan lah, mereka turun aksi, turun demo, menggugat bahwa mereka tidak sepakat dengan keberadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Suhair. Nah, sekarang kita berada di kampus UIN Alauddin Makassar. Nah, sebentar kita akan bertemu dengan salah satu aktivis dakwah kampus. So, bagaimana keseruannya? Check it out. Sekarang kita sudah berada bersama beliau. Ya, bagaimana kabarnya sih? Alhamdulillah baik. Antum bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Baik, antum ini saya lihat sudah sangat luar biasa ya. Saya lihat antum sering berdakwah di mall-mall, di tempat-tempat kayak media sosial dan sebagainya. Dakwahnya sangat-sangat modern. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, kenapa antum memilih menjadi aktivis dakwah atau berada di lingkungan dakwah nih? Oh iya, oke. Nah. Baik, bismillah. Kalau dikatakan sih sebenarnya aktivis ya belum mengarah ke sana sih Oh, sebenarnya. belum mengarah ke sana. Kalau saya mengatakan aktivis kan butuh banyak pengorbanan, sedangkan saya secara pribadi ya masih sedikit lah pengorbanan untuk dakwah itu sendiri. Jadi kalau ditanyakan kenapa memilih lembaga dakwah dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain atau organisasi lain, karena kita mungkin saya historis ke belakang lah begitu. Jadi dulu itu waktu saya selesai di SMA atau madrasah, saya memang punya latar belakang keagamaan lah begitu, religius lah begitu. Berarti sudah ya, dari dulu sudah basicnya, terbangun ya basicnya seperti itu. Setelah itu saya masuk di UIN, saya melihat pada saat itu saya langsung dijemput oleh para pengurus lembaga dakwah. Berarti jadi ada yang jemput. Memang mereka istilahnya ada memang programnya. Program saya lupa nama programnya itu kemarin 2019. Setelah itu saya tertarik bahwa luar biasa sekali ini lembaga dakwah, dalam artian walaupun mereka seorang lembaga pengurus lembaga dakwah, tapi mereka tidak kuno istilahnya gitu, tetap modern. Ya, tetap modern, mengikuti perkembangan zaman. Saya lihat seperti itu. Jadi setelah itu ya selain dari itu juga sebenarnya ada juga masukan dari senior. Istilahnya keluarga saya yang juga pernah kuliah di sini, ya, dia tanya bahwa mendingan masuk saja lembaga ini, lembaga dakwah, supaya istilahnya hal yang sudah saya tanam sejak dulu itu semakin istilahnya semakin bagus lah seperti itu, supaya tidak istilahnya dalam artian terpengaruh dengan kondisi atau lingkungan kampus yang sudah kita tahu lah bagaimana Makassar, bagaimana mungkin kampus seperti itu. Jadi itu sih simpelnya. Jadi ya memang mungkin faktor ya terbawa lah karena melihat pada saat itu. Tapi memangnya jurusan antum ini relevan sama ini lembaga dakwah? Ya, jurusan antum apa? Jurusan saya sih ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi ya sejalan memang seperti itu. Dan memang saya sih sebenarnya juga memang suka berdakwah. Jadi saya kalau sedikit saya mengingat bahwa memang sudah sejak kecil saya diajar untuk berdakwah. Betul. Jadi kalau saya tidak salah ya sudah salah itu sejak kelas 4 SD. Kelas 4 SD saya sudah berdakwah. Saya sudah istilahnya dilatih oleh orang tua, dilatih oleh keluarga, om, untuk langsung berani ceramah di mimbar. Itu dulu seperti itu. Walaupun masih baca teks seperti itu. Itu sih sebenarnya. Oh, Masya Allah, sangat luar biasa ya. Berarti memang didukung oleh keluarganya ya, didukung sama keluarga, lingkungannya sangat mendukung. Nah, sekarang karena antum tinggal di Makassar, yang dimana di Makassar ini banyak lingkungan-lingkungan yang negatif lah, yang kurang istilahnya toksik dalam bahasa modernnya sekarang. Bagaimana cara menghadapi tantangan yang sekarang terjadi ya, terutama berdakwah melalui sosial media, kan itu biasanya banyak judge dari orang-orang, misalnya sok alim ini, sok alim, sok pintar, sok bijak dan sebagainya. Nah, bagaimana antum menanggapi hal itu? Mengenai tentang pertanyaannya bahwa bagaimana cara saya untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang mungkin kita tahu lah bagaimana kondisi sekarang di Makassar itu sendiri yang ya jauh lah. Mungkin kita lihat juga pemudanya sekarang ya sudah banyak yang jauh dari agama itu sendiri. Kalau saya mengamatinya atau cara saya sendiri dalam beradaptasi dengan lingkungan, pertama tentunya saya harus memilah mana lingkungan yang cocok dengan diri saya, mana cocok dengan yang tidak cocok dengan saya seperti itu. Bukan berarti kita
introvert apa seperti tidak, tapi bukan berarti juga kita istilahnya Memilih teman. iya memilih teman ataukah tidak mau keluar dari zona nyaman seperti itu. I see, Tapi saya tetap prioritaskan bahwa mana yang bagus untuk diri saya seperti itu. Jadi sejak awal saya berangkat dari kampung halaman di Jeneponto, kemudian saya kuliah di UIN di Makassar atau tepatnya di Samata Goa. Saya langsung cari lingkungan yang cocok untuk saya, ya seperti itu lembaga dakwah seperti itu. Dan memang di lembaga dakwah itu ya kita disupport lah seperti itu. Jadi terkadang itu juga kita punya kegiatan itu bukan cuma di waktu kuliah saja. Jadi selepas dari kuliah kadang kita kumpul, di hari Ahad juga kadang kita jalan-jalan atau istilahnya kalau kita ya rihlah lah seperti itu, mentadaburi alam seperti itu. Kemudian ya saya juga memang aktif juga bikin konten juga terkadang di sosial media, tapi saat ini ya memang saya lebih fokus kepada Instagram itu sendiri, tentang cibiran-cibiran, oh so alim lah, so menasehati lah, so ustadz lah seperti itu. Ya pasti ada lah seperti itu, dan saya juga mengalami hal itu seperti itu. Tapi saya memang orangnya di masa bodoh saja. Ya saya sendiri yang menyampaikan, dalam artian dakwah atau konten yang saya sampaikan itu bukan cuma untuk orang lain, tapi itu juga sebagai nasihat untuk diri saya sendiri seperti itu. Makanya saya selalu berpegang teguh kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu umat kecuali dia sendiri yang mengubah dirinya seperti itu. Jadi ya kalau kita mau berubah, kalau kita mau istilahnya memperbaiki diri ya tergantung ke diri kita sendiri seperti itu. Makanya seorang pepatah mengatakan ketika kita bergaul dengan tukang besi, maka pasti kita akan terkena percikan baunya seperti itu. Dan ketika kita bergaul dengan penjual parfum misalnya, harum-haruman, maka kita pun akan keikut harumnya seperti itu. Maka teman-teman ya kita harus pilihlah mana teman yang cocok untuk kita seperti itu, dan tetaplah berdakwah. Intinya janganlah ikuti apa perkataan orang seperti itu, tapi ikutilah kata hati kita. Jika kita merasa bahwa itu sudah benar, maka ya lanjutkan saja seperti itu. Iya, oh masya Allah, sangat luar biasa ya. Ya teman-teman, kebetulan tadi karena antum spill IG-nya atau sering buat konten di IG, ya bagi teman-teman yang ingin lihat postingan-postingan atau konten-konten yang dibuat oleh Al-Ahsul Fikar, bisa dicek di Habibillah 21. Nah, silakan follow Instagramnya teman-teman. Ya, lanjut ke pertanyaannya, Akhi. Tadi Akhi mengatakan bahwasanya antum ini berada pada istilahnya zona antum sendiri, misalnya berteman sama orang-orang yang paham dengan dakwah, orang-orang yang lingkungan positif. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang jauh dari dakwah? Apakah antum tetap berada untuk mendakwai mereka, atau antum hanya berdakwah di lingkungan atau di lingkaran Anda sendiri? Luar biasa sekali, tadi sempat di spill Instagram saya. Jadi tadi pertanyaannya bahwa bagaimana dengan istilahnya orang yang di luar dapat lingkungan saya seperti itu, dalam artian orang yang jauh dari dakwah, apakah kita juga mendakwai dia atau bagaimana? Jadi memang lingkungan saya, teman saya itu memang ya memang kebanyakan dari yang sefrekuensi dengan saya, sejalan dengan saya seperti itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan saya membuka diri untuk teman-teman yang tidak sejalan dengan saya seperti itu. Makanya kemarin awal-awal 2023 saya sempat mengikuti politik kampus. Jadi kita tahu politik kampus bagaimana lah politik kampus seperti itu. Karena kenapa ya membawa saya ke arah sana, karena banyak pandangan-pandangan dari mahasiswa lain mengatakan, oh lembaga dakwah itu ya tidak pintar politik lah. Betul. Itu lembaga dakwah ya cuma Al-Quran hadis. Tentang agama saja seperti itu. Di situ saya membuktikan bahwa kita juga bisa memasuki bidang-bidang lain seperti itu. Makanya kemarin saya bersaing juga dalam proses pemilihan LPP. Jadi di kampus kami itu di UIN ada namanya LPP, jadi Lembaga Penyelenggara Pemilihan. Jadi istilahnya dia semacam ketua KPU, dan alhamdulillah kemarin saya menjadi ketuanya. Ya, jadi situ saya menunjukkan power saya seperti itu, menunjukkan power saya dengan bekal juga kemarin sempat mungkin kita sama-sama ya kemarin juga di Formasita bersama dengan Pak Tamsilindro, bagaimana wejangan-wejangan beliau tentang bahwa ya walaupun kita paham agama juga ya kita juga paham politik. Kalau kita tidak mau dibodohi ya harus paham politik seperti itu. Jadi situ ya saya juga di situ saya berdakwah, dalam artian dakwah dengan versi saya sendiri seperti itu. Jadi saya dekati teman-teman, dan terkadang juga kalau saya berdakwah itu di kampus, saya berdakwah dengan saya memperlihatkan contoh seperti itu. Anggaplah misalnya
Yang pertama dari segi anggaplah boncengan dengan lawan jenis seperti itu. Mungkin di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita di luar sana ya menganggap bahwa boncengan itu hal biasa saja lah seperti itu. Tapi walaupun ini juga butuh penafsiran, istilahnya banyak pendapat seperti itu, pandangan. Tapi kalau saya secara pribadi, saya sudah membentengi diri saya bahwa saya tidak boleh bonceng akhwat seperti itu. Dan kalau di lingkungan saya di lembaga dakwah mereka sudah tahu. Jadi di kemarin kebetulan kan juga saya sempat kemarin 2022 menjadi mas'ul atau ketua umum lembaga dakwah fakultas di Usuluddin UIN. Saya punya 2 peraturan, 2 hal yang saya haramkan kepada teman-teman pengurus. Ini mungkin agak-agak bahaya juga sih sebenarnya, istilahnya agak banyak yang tidak sependapat lah. Tapi saya sampaikan bahwa selama saya menjadi ketua, mohon ikuti aturan saya. Jadi 2 hal yang saya haramkan. Yang pertama, tidak boleh foto bersama antara ikhwan dan akhwat, dan tidak boleh boncengan seperti itu. Selama mereka masih dalam lingkungan lembaga seperti itu. Kecuali mereka sudah di luar, ya terserah dia. Tapi kami selalu menasihati bahwa semoga bisa istiqomah. Walaupun saya mungkin juga sudah tidak jadi ketua misalnya ke depan, ya tetap istiqomah seperti itu. Jadi itu pun yang saya praktekkan kemarin pada saat masuk politik seperti itu. Saya sampaikan. Kita tahu lah bagaimana kalau kita di politik ya, di lingkungan politik kampus ya, terkadang kita lalai lah, terkadang dalam artian kita terpengaruh dengan kondisi lingkungan seperti itu. Tapi saya selalu membentengi diri saya bahwa saya tidak boleh ikut, dalam artian mereka yang harus ikut dengan saya, tapi saya tidak boleh ikut dengan mereka seperti itu. Jadi makanya saya kemarin sampaikan bahwa maaf, saya tidak bonceng perempuan. Itu pun kalau foto bersama, saya kondisikan lain, dalam artian kalaupun istilahnya foto bersama ya saya harus tengah-tengah, dalam artian yang di samping saya itu harus ikhwan laki-laki seperti itu. Jadi akhwatnya harus di samping seperti itu. Itu sih sebenarnya. Jadi dalam artian ya kita tetap juga berdakwah untuk saudara-saudara kita walaupun kita tidak sejalan sefrekuensi, seperti itu sih sebenarnya. Ternyata antum ini sangat luar biasa menggunakan powernya dengan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Tadi sempat di-spill bahwasanya antum punya aturan sendiri. Jadi bagaimana dengan teman-teman antum atau anggota-anggota antum yang istilahnya berbeda pendapat dengan antum, bagaimana cara menyikapi itu sendiri? Tadi juga antum mengatakan bahwasanya foto dengan akhwat kita larang ya. Jadi bagaimana cara menyikapi dengan teman-teman antum yang berbeda pendapat atau berbeda pandangan? Karena saya rasa banyak sekali mazhab ya, ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi. Jadi bagaimana antum menyikapi hal tersebut? Luar biasa sekali pertanyaannya ya. Sangat membuat saya kembali harus mengeluarkan jawaban-jawaban saya yang pas dan cocok untuk pertanyaannya seperti itu. Jadi betul sekali, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman ya, seperti itu teman-teman pengurus kemarin pada saat saya masih mengurus ya, kan sekarang sudah dimisioner. Sudah dimisioner, aman berarti. Jadi sudah aman ya seperti itu. Jadi kemarin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa dakwah ini teman-teman adalah pekerjaan berat, bukan pekerjaan yang mudah seperti itu. Jadi berat dalam artian diri kita sendiri saja masih sulit untuk memperbaiki diri, dalam artian diri kita ini untuk istiqomah itu masih sulit juga, apalagi kita mau mengajak orang lain seperti itu, umat lah seperti itu. Tapi kemudian saya sampaikan bahwa bersyukurlah kalian ketika kalian sudah berada di jalan ini, dalam artian ini jalannya para nabi, para ulama yang sudah kita tahu apa hasilnya nanti, sudah kita tahu bahwa tentu Allah akan membalas apa yang kita lakukan seperti itu. Mengenai tentang perbedaan dalam sebuah lembaga, misalnya seperti saya sampaikan tadi bahwa kemarin pada saat saya mengurus, saya punya memang aturan, namun ini aturan kan istilahnya aturan agama sebenarnya seperti itu, namun terkadang kita lalaikan aturan agama itu sendiri. Jadi betul, terkadang kan dalam sebuah lembaga kan ada mazhab yang berbeda seperti itu, ada istilahnya pandangan tersendiri, ataukah ada juga organisasi, latar belakang organisasinya. Nggak apa-apa saya spill ya. Jadi di lembaga saya itu saya punya prinsip, di lembaga kami sebelum saya masuk pun sebagai pengurus sudah memang dari istilahnya kebiasaan kebudayaan daripada senior seperti itu di misioner, bahwa lembaga kita ini menghimpun semua latar belakang. Jadi ada saudara kita yang mungkin dari Wahdaka, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, HTI pun, ataukah dari Salafi juga misalnya. Kita himpun semua. Kemudian kita sampaikan bahwa walaupun kita punya perbedaan, tapi tetap kita mengedepankan namanya ukhuwah. Itu pentingnya. Ukhuwah dalam artian kalau memang teman-teman dah sependapat dengan apa yang kami atur dalam lembaga,
mohon disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, berikan kami pandangan tersendiri seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, walaupun teman-teman punya perbedaan, tapi mereka bersyukur. Bahkan banyak yang mendukung seperti itu. Bahkan udah saya sebut namanya, ada beberapa kader, ada tuh akhwat, ada ikhwan menyampaikan ke saya langsung secara pribadi bilang, "Kak, terima kasih sudah membuat istilahnya warna tersendiri dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Saya baru kali ini mendapatkan lembaga yang betul-betul mendukung hal itu. Dalam artian betul-betul dia mengurus umat. Dalam artian dia betul-betul ingin menegakkan aturan-aturan dalam agama, walaupun itu kan masih skala kecil. Masih banyak skala-skala besar dalam agama kita yang perlu diperjuangkan, perlu ditegakkan aturannya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah kadar masih dalam artian masih menerima lah dengan apa aturan tersebut. Sehingga hingga hari ini yang saya lihat, saya amati masih banyak juga kader, walaupun banyak sebanyak yang tidak istiqomah seperti itu, tapi begitulah dalam proses dalam berdakwah. Ada kalanya kita berhasil, ada kalanya kita gagal. Intinya ya tetap saja walaupun kita beda pendapat, saya selalu menyampaikan begini. Ada salah seorang ustadz, saya lupa namanya, dia menyampaikan begini, alangkah indahnya Islam ketika kita sama-sama duduk bersama, sama-sama bermajelis. Yang ada sekarang terkadang kita saling menyalahkan pendapat kita, padahal kita sama-sama Islam ini loh, sama-sama Muslim, tapi karena perbedaan latar belakang, hanya perbedaan organisasi, misalnya lembaga, kita saling menyalahkan antara organisasi ini A dan B itu saling menyalahkan. Bahkan padahal Islam itu memberikan banyak warna lah, seperti dalam artian tidak apa-apa kalian berbeda pendapat, tapi ingat ukhuwah kalian seperti tetap itu. ini. Itu sebenarnya. Jadi Ustadz itu mengatakan betapa indahnya Islam kita lihat ketika kita sama-sama mengedepankan ukhuwah dibandingkan latar belakang organisasi atau pemahaman seperti itu. Terkait dengan masalah kampus ataupun organisasi-organisasi yang berada di kampus lagi, banyak yang judge bahwasanya lembaga dakwah itu lembaga yang terbelakang. Karena bagaimana Aki, banyak orang-orang yang mengatakan bahwasanya kita tidak bisa berkembang di lembaga dakwah karena fokusnya hanya beragama, ritual dan sebagainya, sholat, bertasbih, berzikir. Kita tidak bisa berkembang, atau bahkan bisa dibilang orang-orang banyak yang judge. Ini kata orang-orang yang di luar sana yang saya dengar ya, bahwasanya mereka bilang berada di lembaga dakwah itu sangat intoleran. Jadi mereka tidak bisa bersatu dengan lembaga-lembaga lainnya, misalnya lembaga A, B, C, mungkin karena ada nilai-nilai yang berbeda dengan lembaga dakwah pada umumnya. Makanya mereka tidak mengatakan bahwasanya bergabung dengan lembaga dakwah adalah pilihan yang pasrah, tidak mengembangkan diri ya. Misalnya kita punya bakat di bidang tertentu, tapi karena adanya aturan-aturan di lembaga dakwah, kita tidak bisa mengembangkan bakat tersebut. Nah, bagaimana pandangan antum tentang banyaknya organisasi-organisasi di luar sana yang menjudge bahwasanya bergabung dengan di lembaga dakwah tidak bisa mengembangkan bakat yang ada terpendam dalam diri kita? Ya, begitulah kondisi lembaga dakwah sebenarnya, atau organisasi-organisasi dakwah di kampus seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa dakwah ini bukan pekerjaan mudah seperti itu. Betul sekali. Pekerjaan sulit, dan salah satu rintangan atau tantangan ya seperti yang antum sampaikan tadi, bahwa terkadang kita dijudge bahwa buat apa masuk lembaga dakwah, palingan cuma itu, cuma mengaji saja, ya terlalu fanatik dengan agama. Kemudian kamu tidak bisa mengembangkan bakat kalian, dalam artian ketika kamu punya bakat inilah, anggap misalnya kita bakat seni lah atau apa atau seperti itu, ya terkadang kita tidak bisa mengembangkan seperti itu. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang yang ada di luar sana, walaupun juga ini dalam lingkup kampus itu sendiri, ya saya juga mendapatkan hal-hal seperti itu. Istilahnya pandangan-pandangan tersebut bukan cuma dari mahasiswa itu sendiri, bahkan dari dosen itu sendiri pun ada, dari pihak birokrasi itu sendiri. Karena kami di kampus, ya saya mungkin sampaikan dulu, jelaskan tentang keberadaan lembaga dakwah itu sendiri. Jadi kampus kami itu ada namanya lembaga dakwah kampus, ada namanya lembaga dakwah fakultas. Jadi lembaga dakwah kampus itu namanya Al-Jami, dia memang tugasnya untuk keseluruhan satu kampus seperti itu. Kemudian dari lembaga dakwah kampus itu ada turunannya, ada cabangnya, namanya lembaga dakwah fakultas. Jadi alhamdulillah sejauh ini ada 5 lembaga dakwah fakultas yang ada di UIN. Salah satunya ya di fakultas saya, Fakultas Usuluddin. Dan walaupun juga ini LDF, ya disingkatnya LDF, itu juga masih
terkadang ada namanya diskriminasi. Kita kan tahu di fakultas itu akan ada juga lembaga kemahasiswaan. Ada HMPS misalnya atau HMG, DEMA, BEM, SEMA seperti itu. Ya, mereka selalu mempertanyakan bahwa keberadaan atau status daripada LDF itu sendiri. Ya saya alami kemarin di kepengurusan saya di awal-awal itu saya ditanya, ini LDF naungan siapa? Naungannya LDK Aljami atau kan naungannya kampus atau kan naungannya fakultas? Seperti itu. Karena memang dalam buku aturan kampus itu memang tidak ada keberadaan LDF seperti itu, karena memang LDF kalau dihitung dari umurnya memang barulah seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwa silakan tanya kepada pihak birokrasi itu sendiri, karena yang SK-kan kepengurusan ya beliau seperti itu. Jadi beliau sampaikan bahwa keberadaan LDF ini ya memang istilahnya sebagai lembaga pembinaan, seperti itu, lembaga pembinaan membantu pihak fakultas untuk membina teman-teman seperti itu. Kemudian mereka bertanya lagi tentang dananya. Ya, ini memang hal urgent lah, betul, seperti itu. Tentang dana, mereka mempertanyakan di mana mereka mengambil dana. LDF itu dananya dari mana seperti itu. Saya sampaikan bahwa kami memang punya dana tanggungan dari pihak fakultas, dari pihak kampus sendiri. Jadi untuk saya spill harga berapa totalnya. Ada sih sekian persen lah untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Saya sampaikan bahwa ini dana dari dana pembinaan seperti itu. Jadi sama sekali tidak mengambil dana dari mereka, karena mereka berpikir bahwa dana mereka yang sebagaimana mestinya mereka dapatkan katanya dipotong untuk LDF, padahal tidak sama sekali seperti itu. Ya, sehingga ya begitu juga tantangan yang kami hadapi. Terkadang bahkan kami mau dibekukan lah, mereka turun aksi, turun demo, menggugat bahwa mereka tidak sepakat dengan keberadaan LDF itu sendiri. Iya, seperti itu. Makanya kemarin ya itu saya sampaikan, saya sempat mengikuti itu politik kampus supaya saya ingin membuktikan bahwa LDF itu tidak seperti itu sendiri. LDF itu dalam artian bisa juga memasuki bidang-bidang yang lain. Ya, jadi LDF itu ya tidak selanya cuma agama saja dipelajari seperti itu, tapi kita juga bisa mengikuti bidang-bidang yang lain. Terbukti kemarin kita sama-sama kemarin yang ke Malaysia, betul. Kegiatannya Yayasan Formasita, tanpa sepengetahuan dari dalam artian pada saat pendaftaran, kemudian pada saat pelepasan di kampus, mereka kaget. Ternyata beberapa teman-teman yang saya ajak kemarin, kebetulan kemarin kan saya yang ngajak, soalnya saya yang bertanggung jawab di UIN lah seperti itu. Yang saya ajak kemarin itu mereka semua kebanyakan kader LDF Ar-Rahmah. Masya Allah. Kader lembaga dakwah seperti itu. Mereka kaget. Wah, ternyata bisa juga lembaga dakwah bisa ikut kegiatan begini. Bilang, ya begitulah seperti itu. Makanya kemarin, jadi kan tradisi kami sini kalau pada saat pengenalan kampus, mahasiswa baru, maba, itu terkadang semua organisasi itu disuruh memperkenalkan lembaganya, dan saya perkenalkan, dan semua ketua-ketua himpunan bahkan BEM itu bertanya kegiatan apa itu diikuti akhi, seperti itu. Situ mereka mulai tertarik lah seperti itu, dan sehingga alhamdulillah sekarang mereka sudah tidak lagi pemikiran-pemikiran seperti dalam artian pemikiran yang dulu dikatakan LDF itu tidak diakui keberadaannya, lembaga dakwah tidak diakui keberadaannya. Sekarang mereka sudah, bahkan mereka yang merapat dengan kita seperti itu, karena bahkan banyak juga kader-kader kita yang bisa bersaing juga di himpunan seperti itu. Jadi kami punya prinsip bahwa silahkan juga kalian mengurus di himpunan, silahkan berproses di himpunan. Ya ketika kalian di LDF ya LDF, ketika kalian di himpun ya di himpunan seperti itu. Jadi ya begitu sih tradisi kami, misalnya cara kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka atau jas-jas mereka seperti itu. Jadi kami langsung menjawab dengan sebuah karya. Antum berada di lembaga dakwah sampai lembaga dakwah ingin dikecam, bahkan di demo. Wah, parah sekali ya. Tapi antum bisa handle itu semua akhirnya. Mereka percaya bahwasanya lembaga dakwah itu dalam bahasa lokal saya bisa tinggi. Iya, itu bisa tinggi. Masya Allah. Ya, terakhir ya. Mungkin bisa disampaikan motivasi buat teman-teman yang ada di luar sana dan juga teman-teman yang lagi menonton channel YouTube saya. Luar biasa sekali sih sebenarnya ya. Pujian-pujian, makasih ya pujian-pujiannya, tapi ya pujian kan hanya milik Tuhan, betul. Allah seperti itu. Saya hanyalah mungkin titipan lah seperti itu, apa yang saya miliki ya saya sampaikan seperti itu. Ya, mengenai tentang motivasi ataukah closing statement ataukah nasihat lah seperti itu, saya selalu menyampaikan bahwa saya bukan seorang ustadz yang bisa menasihati seperti itu, tapi dalam agama kita kan kita diajarkan untuk saling menasihati dalam kebaikan seperti itu. Jadi buat teman-teman sekalian, ada dua pesan atau istilahnya dua hal yang saya sampaikan. Pesan pertama untuk para aktivis dakwah dulu lah seperti itu. Jadi untuk aktivis dakwah ya tetap istiqomah dalam dakwanya seperti itu. Dalam artian ketika kalian sudah berada di posisi ini, jalan ini, maka lanjutkan saja
persoalan tentang cibiran-cibiran, jas-jas dari luar lah, ya jalani sajalah seperti itu. Tidak usah pikirkan perkataan-perkataan mereka seperti itu, karena saya selalu menyampaikan ketika ada cibiran dari luar itu berarti mereka iri dengan kita seperti itu. Jadi ya jalan saja, karena di saat orang-orang masih memikirkan urusan pribadinya, masih memikirkan dirinya sendiri, engkau sudah berada di jalan memikirkan persoalan umat. Bayangkan, dan biasanya itu orang yang berjuang di jalan agama Allah seperti itu. Jadi saya selalu sampaikan bahwa di saat orang-orang masih memikirkan pribadinya saja, belum tentang inilah seperti itu, engkau sudah berada di jalan untuk memikirkan umat. Walaupun memang diri kita juga masih belum sempurna lah, memang walaupun memang ada kesempurnaan, diri kita belum baik lah seperti itu, tapi kita mencoba untuk bagaimana kita menolong agama Allah. Bukankah Allah sudah menjelaskan, bukankah agama kita juga sering menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita seperti itu. Ya, yakinlah dengan janji-janji Allah seperti itu. Kemudian buat teman-teman yang dalam artian belum berada di jalan dakwah tersendiri, saya tidak pernah mengecilkan teman-teman yang ada di istilahnya belum berada di wilayah dakwah itu sendiri. Tapi teman-teman masih punya kesempatan untuk menjemput hidayah Allah. Jadi hidayah itu teman-teman harus dijemput. Ya, kita terkadang masih berpikir bahwa ya hidayah nanti ada hidayahku seperti itu ya, tua Pak. Nanti itu ada tuh jalannya seperti itu. Tapi hidayah itu teman-teman tidak bisa kita dapatkan ketika kita tidak menjemputnya seperti itu. Makanya teman-teman sekalian, ya nasihat saya atau motivasi dari saya bahwa tetap saja lakukan apa yang teman-teman menurutnya baik, selama itu tidak bertentangan dengan agama seperti itu. Karena kita lihatlah kondisi pemuda kita sekarang, banyak ya kita lihatlah problem-problem saat ini, bagaimana pemuda kita bagaimana tuh seks bebas luar biasa sekali seperti itu, bagaimana pemuda kita ya jauh dari agama. Bahkan kalau kita saja keliling dari Makassar, keliling saja atau dari sini saja, dari kampus ke Makassar, kita lihat di sekitar kita, mungkin kita melihat bagaimana kesoliman, bagaimana kemungkaran terjadi di jalan. Bayangkan saja, tadi saja saya dari tempat tinggal ke kampus, betapa saya prihatin, banyak saudara-saudara kita yang makan secara terang-terangan, makan bakso di pinggir jalan seperti itu. Ini kan ya muslim, ya tapi perkiraan saya kayaknya muslim lah itu ya kayaknya muslim, tapi ya kalaupun non muslim ya alhamdulillah kalau muslim, tapi kalau muslim ya Allah seperti itu. Jadi ya bulan puasa saja mereka masih terang-terangan untuk kemungkaran seperti itu. Jadi ya teman-teman sekalian, ya tetaplah dekat dengan agama dengan cara sendiri seperti itu. Saya tidak pernah saya sampaikan ke teman-teman yang sering saya temani bergaul bahwa saya tidak memaksa kalian untuk masuk ke lingkungan saya seperti itu, tidak memaksa kalian kepada lembaga dakwah. Karena orang-orang bisa berdakwah itu walaupun tidak masuk lembaga dakwah sebenarnya. Ada orang berdakwah dengan sosial media, misalnya seperti antum lah seperti itu juga, ya dengan saudara kita yang lain bisa berdakwah dengan caranya sendirilah seperti itu, dan itu kan sebenarnya dakwah. Makanya ada namanya manajemen dakwah. Kita perlu manajemen dakwah dalam artian tidak selamanya dakwah itu ya seperti umat-umat terdahulu seperti itu, harus dalam artian itu kan di masyarakat dikenal bahwa berdakwah itu ya nanti di atas mimbar lah seperti itu. Padahal tidak selamanya begitu dakwah. Kita jalan-jalan saja bisa dengan cara berdakwah itu juga bagian daripada contoh dakwah seperti itu. Jadi intinya teman-teman sekalian, ya tetap jalan saja dengan caranya sendiri, selama itu tidak melanggar aturan agama. Seperti itu sih sebenarnya untuk motivasi, ya intinya motivasi terbesar ya dalam diri kita sendiri sebenarnya, bukan dari orang lain seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya atas motivasi yang telah disampaikan. Nah, betul-betul sangat-sangat bahkan menampar saya juga. Ya, masya Allah. Tentang hal itu selanya bermanfaat ya, alhamdulillah. Betul sekali. Saya juga jadi sadar dengan apa yang disampaikan oleh antum. Ya, saya lupa sampaikan bahwasanya beliau bernama Zulfikar, nah saya Zulkhair. Jadi namanya Zul. Beliau teman seperjuangan saya juga. Sama-sama namanya Zul. Masya Allah. Begini Zul, kalau saya mengingat lagi momen kita dulu, dalam artian pada saat kita baru kenalan. Iya, betul. Ya, saya teringat dengan salah satu perkataan Imam Asyuyuti. Apa tuh? Beliau mengatakan bahwa satu harapan, satu keinginan, ketika kita betul-betul ingin mencapainya, maka tidak dilakukan dengan jalan yang mulus, tidak dilakukan dengan cara yang mudah. Akan tetapi keinginan dan harapan tersebut, impian-impian kita itu bisa tercapai dengan cara sungguh-sungguh,
dan betul-betul usaha dan serius seperti itu. Begitupun dengan antum yang saat ini mungkin lagi berusaha atau seperti itu, lagi buat konten yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Betul. Ya lanjutkan saja seperti itu. Betul, Walaupun insyaallah. antum punya jas-jas darurat setelahnya pandangan-pandangan bilang bikin konten seperti itu tidak ada manfaatnya, bikin konten tersebut untuk apa sebenarnya. Tapi jadi jalankan saja saudara, antum saja jalankan sesuai dengan cara kalian, cara antum tuh seperti itu. Jadi ya begitulah memang untuk mencapai sebuah harapan. Pasti kan antum punya harapan, impian, maka lanjutkan saja dengan cara sungguh-sungguh dan betul-betul serius seperti itu. Siap dilanjutkan. Ya. Ya, baik, terima kasih banyak teman-teman telah menonton video saya. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. So, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya and see you for the next video.